Lebih baik kan sekarang keadaan keluarga kamu dan kehidupan? Kalau ditanya lebih baik sih, ya gimana ya? Ada sisi baik dan buruknya. Yang buruknya apa sayang? Ya dihujat ya. Menata ulang. Iya, menata ulang juga, dihujat juga. Terus yang biasanya orang tua juga sembako kan, maksudnya buka usaha kan, wirausaha kan. Terus ini di lokasi yang kurang strategis, itu jadi menutup sedikit rezeki. Meminta kompensasi? Iya, untuk penggantian bolak-balik angkut barang lah minimal. Berapa gitu. minta kompensasi? Berapa? Ya seberapa aja, kan yang penting kan untuk pengganti minimal ya buat angkut barang bolak-balik dari rumah. Jangan berapa dikasih? aja. Oh, waktu kemarin iya 10 juta. Dikasih? Iya. Oke, cukup menurut kamu? Ya cukup. Enggak lah. Alhamdulillah ya. Jadi, jujur banget. Yang Aura mau sebenarnya apa? Keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu. Nggak, Keadilan kemanusiaan. keadilan kemanusiaan. Apa? Maksudnya yang kayak gimana? Kayak gimana? Coba pengen tahu. Ya penggusuran ini harus di masyarakatnya dirangkul dulu. Masyarakatnya tidak musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP. 1 bulan tuh dikasih tahu sayang. Iya, 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Nggak, emangnya kamu kerja di pemerintahan. Kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah kan bukan hak Suatu kita. saat kapanpun itu. Memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah. Kita anggapkan itu masalah orang tua ya. Iya sayang, pengennya ada perpisahan. Ya kan? Kalau aku pribadi sih minimal di SMA diadain ya. Ya, biayanya dari Ya dari kita dong, dari siswa-siswi itu. bukan dari bukan dari sekolah. Bukan. Oke. Kalau anaknya Tante Dewi kan umurnya sama kayak kamu, selalu bilang sama saya pada waktu perpisahan sekolah kemarin, Ma, apakah aku boleh ikut perpisahan atau tidak? Mama ada duit atau enggak? Kalau Mama nggak ada duit, aku nggak ikut perpisahan. Itu anaknya Tante Dewi. Semoga bisa jadi contoh. Oh, iya, Kita iya. sharing aja saya. Kita sharing bahwa kita itu hidup prihatin tidak menjadikan kita miskin. Kita harus bisa kita disuruh hidup sederhana, bukan berarti kita disuruh miskin. Ya. Terus yang kamu tuntut itu apa sebetulnya dari penggusuran di tanah negara? Dari awal penggusuran ini kan nggak ada musyawarah gitu kan, nggak ada musyawarah diskusi untuk penggusuran ini tujuannya untuk apa gitu. Terus tiba-tiba ya melalui SP dari Satpol PP, terus tiba-tiba disuruh pergi udah gitu. Tapi kan tanah negara. Iya paham. Kenapa mau tinggal di tanah negara? Bukan gini loh, saya sama orang tua sama korban penggusuran yang lain itu nggak mempertahankan tanah, tapi mempertahankan kita sebagai hak manusia gitu, sebagai manusia. Memanusiakan Iya manusia. betul. Oh, pengennya itu gimana? Ya dari penggusuran itu awalnya diajak musyawarah dulu kan, dirundingin gitu. Tujuannya untuk apa, terus kira-kira tanah yang diperlukan ini berapa meter gitu. Soalnya dari rumah saya ke sama yang kali ya Pak? Kali namanya. Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah. Anjay. Kali ini Mami DP stop dulu untuk menganiaya lagu seperti itu ya. Dan kali ini Mami DP itu fokus mengajarkan sama nih anak, kasih pencerahan biar paham, digituin kan, seperti itu. Mungkin ya yang Mami DP omongin di acara ini ya, digituin ya, ngasih pencerahan ya, seperti itu, biar si anak ini tahu ya cara ngomong yang baik dan benar itu seperti apa, seperti itu ya, digituin. Dan yang gua lihat ini, orang tuanya ini, bapaknya ini pas di shoot sama kamera di acara TV ini, mukanya itu loh kayak down, kayak mentalnya udah nggak kuat gitu ya, karena kelakuan anaknya ini, digituin kan. Mungkin saja orang tuanya ini udah ngajarin sama anaknya ini seperti itu, biar gimana caranya untuk apa ngomong lebih baik, bijak, seperti itu. Tapi di sisi lain ini si anak speak up-nya ini emang luar biasa, tapi salah pada tempatnya, seperti itu. Contohnya aja Kang Deddy Mulyadi aja sampai digituin kan, bengong sama nih anak. Maksudnya apa coba, digituin. Udah dikasih uang 10 juta tapi masih aja kayak gitu kan. Aduh, pola pikirnya ini si anak bener-bener ya harus dirukiah kayaknya nih, digituin kan, seperti itu. Ya pokoknya ini bener-bener dah bikin geger si Indonesia ini anak, digituin kan. Dan yang gua nggak habis pikir ya soal masalah pindahan, sampai sebulan katanya nggak akan kelar. Hey, emang isi kontrakan lu, isi rumah lu itu sebanyak gimana sih? Hah? Sampai sebulan nggak akan kelar? Kocak banget lu ya. Udah dah, ini anak bener-bener dah bikin semua se-Indonesia Raya geram dibuatnya seperti itu. Sampai-sampai orang tuanya, bapaknya itu mentalnya itu down seperti itu ya. Ya mungkin saja ya orang tuanya itu sudah mendidik, mengajarkan jauh lebih baik ya sama si anaknya ini ya. Cuman emang dasar anaknya aja yang bebal seperti itu ya.
Sampai-sampai acara televisi diundang sama nih anak ya, langsung diskak sama 4 host pagi-pagi ambiar seperti itu. Tapi gue yakin ini anak gak akan jerak sampai kapanpun ya, malah akan semakin menjadi seperti itu. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri, harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukan. Pak, Bapak apal tuh? Bapak tahu nggak kenapa Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat tidak melibatkan bapak-bapak pada saat Kang Deddy Mulyadi melakukan suatu kebijakan atau keputusan atau tindakan? Apal tuh? Ya, ku aing dibere nyaho. Karena kalau segala keputusan, tindakan, atau solusi yang ingin dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat lalu melibatkan kalian dulu, moal beres, Pak. Moal balik. Yang ada nanti hanya teori, hanya wacana, tidak ada tindakan nyata, tidak ada solusi nyata. Ya, walaupun kebijakan itu bersifat hanya coba-coba seperti anak nakal dibawa ke barak militer, tetapi setidaknya dicoba terlebih dahulu daripada tidak sama sekali. Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak melakukan pergerakan atau tindakan apa-apa. Ya, Kang Deddy Mulyadi juga berkata, segala tindakannya pasti beresiko. Tetapi ketika resiko itu datang dari partai-partai politik atau dari para elit, Kang Deddy Mulyadi mah teu paduli selama masyarakat Jawa Barat, mayoritas masyarakat Jawa Barat mendukung tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu saja sudah cukup. Ketika kalian ingin mengontrol, melihat apakah kebijakan atau tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini tidak merugikan masyarakat, maka silahkan turun ke lapangan, cek saja sendiri, kontrol, bikin survei ke masyarakat. Apakah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini merugikan masyarakat banyak atau tidak? Silahkan. Tetapi ketika Kang Deddy Mulyadi ingin melakukan suatu tindakan, lalu melibatkan dulu kalian, maka saya jamin tindakan yang akan dilakukan Kang Deddy Mulyadi akan tidak jadi. Karena banyak kongres nongkrong teu beres-beres. Kenapa saya berbicara seperti ini? Sekali lagi, saya yakin seyakin-yakinnya Kang Emil pun, Kang Ridwan Kamil sebelumnya ingin melakukan perubahan, melakukan tindakan, kebijakan seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Cuman karena kesalahan Kang Emil itu terlalu banyak melibatkan kalian, wakil-wakil rakyat, DPRD Provinsi Jawa Barat, maka lihat apakah ada solusi yang dilakukan oleh Kang Emil untuk masyarakat Jawa Barat. Paling Aljabar, paling ngebangun masjid Al-Kamil. Tetapi ketika permasalahan banjir, ketika permasalahan kenakalan remaja, permasalahan anak-anak pelajar di Jawa Barat, apa tindakannya? Apa solusinya? Kan tidak ada. Ya, sudah mah KPAI tidak bergerak, Komnas HAM tidak ada guna, Komisi 10 ngomong wae. Ya, akhirnya apa? Ya terus saja permasalahan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat, terlebih lagi masalah kenakalan remaja, kenakalan anak-anak pelajar, terus saja berlangsung. Ya, tidak ada perbaikan. Tetapi ketika Kang Deddy datang, lalu membuat suatu kebijakan yang mudah-mudahan menjadi solusi, kenapa kalian banyak ngoceh, banyak komplain? Hasilnya saja belum kelihatan. Karena ini adalah uji coba, slow, beren. Anjing meniru rusuhan reka mana atuh? Ya, waktunya dana hibah dievaluasi, kalian baru keluar dengan alasan Kang Deddy Mulyadi menyetop dana hibah ke pesantren. Hah, sieun teu kabagean meureunnya. Dari statement itu saja kalian sudah salah. Dengan kata-kata men-stop dana hibah ke pesantren itu sudah salah. Berarti menunjukkan kalian itu tidak mengerti bekerja menjadi seorang wakil rakyat. Atau percuma aing milih kalian juga. Ingat, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Menjadi gubernur sekarang ini, siapa yang memilih? Saya. Kalian menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Siapa yang memilih? Saya. Tetapi aneh, Kang Deddy Mulyadi dipilih oleh saya bekerja untuk saya, tetapi kalian dipilih untuk saya, tidak mau bekerja untuk saya. Apa buktinya tidak mau bekerja untuk saya? Itu kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang saya dukung, yang kami dukung, kalian tidak mendukung. Kan aneh.
Cik balik kira tuh. Ya. Jadi ketika kalian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDIP ingin meminta klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi, biarkan saya yang mengklarifikasi. Jawabannya, kenapa Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat tidak selalu melibatkan kalian? Karena kalian itu terlalu banyak teori. Ujung-ujungnya menghambat. Ya, menghambat kebijakan, solusi yang akan dibuat, yang akan dilaksanakan. Terbukti dari zaman Kang Emil, kira-kira solusi apa yang sudah Kang Emil buat, kebijakan apa yang sudah Kang Emil buat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Jawa Barat. Salah satu contohnya yaitu kenakalan remaja, pelajar yang ada di Jawa Barat. Apa atuh? Misalkan Kang Emil seperti Gubernur DKI yang sekarang saja, perpustakaan dibuka 24 jam. Walaupun tidak efektif, menurut saya, walaupun tidak efektif, setidaknya melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja atau pelajar yang ada di Jawa Barat. Tetapi kan ini tidak ada. Tapi saya yakin Kang Emil sudah terpikir untuk melakukan perubahan. Solusi apa untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja yang ada di Jawa Barat, khususnya tawuran pelajar yang ada di Jawa Barat. Tetapi sekali lagi, kesalahan Kang Emil terlalu banyak melibatkan DPRD Provinsi Jawa Barat yang terlalu banyak teori, banyak rapat, menghabiskan anggaran, dana. Ya, rapat untuk konsumsi untuk rapat saja bisa berpuluh-puluh juta, anjing, semua balik. Mendingan langsung eksekusi. Karena tugas pemimpin yang ada di Jawa Barat yang kami butuhkan adalah pemimpin yang selalu mengeksekusi. Tetapi ingat, jangan keluar aturan. Kang Deddy Mulyadi mengeksekusi bangunan-bangunan liar sesuai aturan, sesuai perundang-undangan, karena itu tanah milik negara, tidak boleh dialihfungsikan. Kami mendukung. Ya, ketika kalian tidak mendukung dengan alasan, coba pikirkanlah rakyat-rakyat kecil, sia atau wakil rakyat memikirkan anak. Ya, selama ini kemana saja kalian? Capek-capek aing milih kalian. Kalau kalian selalu bersikap seperti ini, jangan salahkan kami. 5 tahun yang akan datang kalian tidak akan dipilih lagi. Tidak akan dipilih lagi, demi Allah ini mah. Sok buktikan. Selama Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur, terus kalian banyak komplain, banyak mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, padahal kebijakan itu kami masyarakat Jawa Barat, mayoritas masyarakat Jawa Barat mendukung, lalu kalian mengkomplain, mengkritik, maka saya jamin moal kapilih deui. Demi Allah ieu mah. Sok buktikeun. Moal kapilih deui, nanaonan milih nu karar itu. Wah gawe. Aya pemimpin anu gawe, kadang dikomplain. Ya. Saya tidak suka wakil rakyat, anggota DPRD yang kerjaannya teh cuman apal meren, ayak meren, seetik mah saya tidak mau. Saya pengen yang kerja. Kalian dapat duit, ya. Misalkan dapat keuntungan tuh dari dana pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi kaliannya kerja, aing mah malah jadi masalah. Tetapi ketika kalian dapat duit, misalkan dari dana hibah, kepeceretan, dari program-program kepeceretan, tetapi programnya tidak ada bermanfaat, bahkan tidak membuat apa-apa buat kami, anjing, percuma. Kesimpulan mending ngajar dog gue. Kalian sudah punya gaji, punya tunjangan, sudah diam saja, lihat saja apa hasil yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Lihat hasil dari kebijakannya seperti apa. Ya, santai we anjing, tong rariweuh lah. Capek aing ningali kelakuan wakil rakyat aing kararieu mah. Moal baleng.